saya akan menjelaskan pengertian tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam merupakan arah atau sasaran yang ingin dicapai dalam proses pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Tujuan ini tidak hanya terbatas pada aspek duniawi, tetapi juga mencakup kehidupan akhirat sehingga memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan tujuan pendidikan pada umumnya. Secara terminologis, tujuan pendidikan Islam dapat dipahami sebagai upaya sadar dan terencana dalam membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Dalam hal ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan intelektual, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter dan spiritualitas manusia. Adapun menurut Syekh Muhammad Naqi Al-Attas, tujuan pendidikan Islam adalah menghasilkan manusia yang beradab, yaitu manusia yang mampu mengenal dan menempatkan sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam menekankan pada pembentukan adab sebagai inti dari pendidikan. Sementara itu, adapun menurut Ahmad D. Marimba menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk kepribadian Muslim yang utuh, yaitu kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam meluruh aspek kehidupan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan manusia yang memiliki keseimbangan antara iman, ilmu, dan amal. Selanjutnya, penjelasan yang kedua, yaitu tujuan umum pendidikan Islam. Tujuan umum pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang sempurna, yaitu insan kamil, yaitu manusia yang memiliki keseimbangan antara aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Tujuan ini bersifat universal dan menjadi dasar dari seluruh proses pendidikan Islam. Yang pertama, membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Keimanan dan ketakwaan merupakan fondasi utama dalam pendidikan Islam. Melalui pendidikan, peserta didik diarah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami ajarannya, serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Keimanan yang kuat akan menjadi landasan dasar bertindak dan mengambil keputusan. Yang kedua, yaitu membentuk akhlak mulia, yaitu akhlakul karimah. Akhlak merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Pendidikan Islam bertujuan membentuk pribadi yang memiliki akhlak yang baik seperti jujur, amanah, sabar, dan bertanggung jawab. Dalam Islam, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari kecerdasan intelektual, tetapi juga dari kualitas akhlak seseorang. Yang ketiga yaitu mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh. Setiap manusia memiliki potensi yang harus dikembangkan, baik itu intelektual, emosional, maupun spiritual. Pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan potensi tersebut secara seimbang agar manusia dapat berfungsi secara optimal dalam kehidupannya. Yang keempat yaitu mewujudkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia, tetapi juga dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu, peserta didik diajarkan untuk mencapai kesuksesan dunia tanpa melupakan tujuan akhirat, yaitu kebahagiaan di akhirat. Yang kelima yaitu membentuk manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Manusia memiliki dua peran utama, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di bumi. Pendidikan Islam bertujuan mempersiapkan manusia agar mampu menjalankan kedua peran tersebut dengan baik. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, penjelasan yang ketiga yaitu tentang tujuan khusus pendidikan Islam. Apa sih tujuan khusus pendidikan Islam itu?
Tujuan khusus pendidikan Islam merupakan penjabaran dari tujuan umum yang lebih bersifat praktis dan operasional. Tujuan ini berkaitan langsung dengan proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang pertama yaitu menanam nilai-nilai tauhid. Apa sih tauhid? Yaitu merupakan dasar utama dalam Islam. Pendidikan Islam bertujuan menanamkan keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Nilai tauhid ini menjadi dasar dalam membentuk pola pikir dan perilaku manusia. Yang kedua, yaitu membentuk perilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik diarahkan untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti disiplin dalam ibadah, jujur dalam berbicara, serta menghormati orang lain. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan intelektual dan ilmu pengetahuan pendidikan Islam, mendorong peserta didik untuk menuntut ilmu sebanyak mungkin, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Hal ini penting agar manusia mampu menghadapi tantangan zaman. Yang keempat yaitu membentuk keterampilan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat. Pendidikan Islam juga bertujuan untuk membentuk manusia yang mampu hidup bermasyarakat dengan baik, memiliki empati, serta mampu bekerja sama dengan orang lain. Yang kelima yaitu menyiapkan manusia sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola bumi dengan baik. Oleh karena itu, pendidikan Islam membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tujuan tersebut. Menurut Zakiyah Derajat, tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berilmu, dan beramal soleh. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan contoh video penjelasan tauhid dan kepedulian sosial. Kalau lihat teman kesulitan, kita harus bantu ya. Karena saling membantu bikin semua jadi senang. Aku senang bisa bantu teman yang butuh. Walau kecil, kebaikan bisa bikin hati orang lain bahagia. Kalau kita saling bantu di rumah, semuanya jadi lebih ringan dan cepat selesai. Yuk, bantu dengan senang hati. Kalau kita saling bantu dan peduli satu sama lain, semuanya jadi lebih mudah dan hati kita pun jadi lebih bahagia. Bunda, Allah itu kan Tuhan kita. Tapi Allah itu kayak apa? Kok aku nggak bisa lihat Allah? Nak, Allah tidak bisa dilihat oleh mata kita. Tapi kita bisa merasakan kasih sayangnya. Bisa makan dan minum, bernafas, bermain sama ayah dan bunda. Itu semua nikmat dari Allah. Kita memang saat ini tidak bisa melihat Allah. Tapi kalau kita rajin beribadah dan beramal soleh, insya Allah nanti kita bisa melihat Allah di surga. Itu adalah kenikmatan tertinggi di atas segala nikmat. Wah, aku mau. Gimana caranya supaya bisa ketemu sama Allah? Oke, selanjutnya kita memasuki penjelasan tentang kesimpulan tujuan pendidikan Islam, yaitu tujuan pendidikan Islam secara umum adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mencapai kebahagiaan dunia serta akhirat. Sedangkan tujuan khusus pendidikan Islam lebih menekankan pada penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, pengembangan ilmu pengetahuan, serta kesiapan menjalankan peran sebagai khalifah di bumi. Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk manusia yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Nah, itulah tentang penjelasan tujuan pendidikan Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.